Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai penerapan artificial intelligence pada pelayanan gizi. Sebenarnya ini merupakan kelanjutan dari video saya sebelumnya. Baik, nah nih video yang ini, yang pemanfaatan AI dalam NCP. Sebelum saya membahas lebih lanjut, kita intro terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan sangat membantu dengan relevansi pekerjaan kita dengan perkembangannya zaman pada saat ini. Boleh dibilang zaman digital atau zaman komputer atau high-tech, yaitu dengan judul yang telah saya sebutkan adalah penerapan artificial intelligence atau AI pada pelayanan gizi. Seiring dengan kemajuan teknologi, kecerdasan buatan, ataupun hal-hal yang lain seperti IIT telah dimulai diterapkan di berbagai bidang. Jadi, ini kenapa kelanjutan dari video saya sebelumnya. Ini merupakan kekhawatiran saya yang video sebelumnya, karena dia beberapa persepsi bisa saja menggantikan bahwa AI akan menggantikan ahli gizi. Akan tetapi sebenarnya itu tidak seperti itu. Kondisi ini pernah terjadi juga beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya dan rekan-rekan membuat suatu aplikasi berbasis Excel. Ini akan dipakai oleh orang lain atau oleh kejuruan atau keahlian lain, tetapi kondisinya tidak seperti itu. Dan ini perkembangan AI atau artificial intelligence ini tidak bisa kita hindari. Beberapa referensi yang mengatakan bahwa kebanyakan penerapan AI itu pada image generator, lalu pada video generator dan lain sebagainya. Tetapi yang mulai terasa adalah bisanya AI membuat suatu aplikasi coding sesuai dengan bahasa codingnya. Nah, begitu juga dengan penerapan artificial intelligence pada pelayanan gizi. Jadi, seiring dengan kemajuan teknologi, kecerdasan buatan telah mulai diterapkan di berbagai bidang, termasuk dalam dunia kesehatan dan gizi. Melalui pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana AI dapat membantu tenaga gizi. Seperti video sebelumnya adalah bukan menggantikan, tapi mempercepat proses administrasi dalam penerapan NCP supaya dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, akurasi data, hingga personalisasi rekomendasi nutrisi bagi individu. Nah, beberapa referensi yang mengatakan atau saya menerapkan penerapan NCP penerapan AI dalam NCP itu menggunakan ChatGPT akun. Akan tetapi sebenarnya rekan-rekan bisa menggunakan AI ini antara lain adalah Grok AI. Ini sebenarnya punya Elon Musk juga, dan sepengetahuan saya ChatGPT juga punya Elon Musk. Entah apa yang bisa dasar kok Elon Musk membelah menjadi Grok AI atau XAI. X itu adalah pengganti Twitter dulunya. Ada juga ChatGPT. Bisa juga buatan Cina, yaitu DeepSeek dan Qwen AI. Nah, untuk Gemini
ini bisa juga menggunakan rekan-rekan menggunakan Gemini, yaitu miliknya Google. Dan untuk miliknya Microsoft, AI ini menggunakan Copilot. Jadi penerapan AI dalam NCP tidak hanya pada ChatGPT saja, tapi beberapa ya katakanlah AI yang lain yang bisa mengolah sesuai dengan bidangnya. Baik, kita mulai dulu bahwa pada saat ini ketika saya sedang bahasanya browsing, surfing, ada suatu hal yang bisa membuat saya menggelitik, yaitu adanya DeepGPT. Dan ini linknya bisa rekan-rekan catat. Saya berusaha membuat linknya di bagian deskripsi, di bagian kolom komentar, tetapi oleh pihak Google, dalam hal ini pihak YouTube, menghapus otomatis link tersebut. Entah mungkin ada kebijakan barunya, tetapi kalau sifatnya video ini bisa seperti ini. Baik, sebelum saya mempraktekkan, saya akan memberikan beberapa penjelasan mengenai DeepGPT ini. Nah, DeepGPT adalah aplikasi berbasis AI yang dirancang untuk membantu pengguna merancang rencana Deep yang dipersonalisasi. Dan ini berdekatan teorinya dengan NCP. Jadi NCP itu sifatnya bukan general, setiap pasien sama, tapi sangat sesuai dengan penyakit orang tersebut, kebiasaan orang tersebut, sesuai dengan tujuan kesehatan mereka, seperti penurunan berat badan, atau meningkatkan massa otot, atau pemeliharaan gaya hidup yang sehat. Aplikasi ini dikembangkan oleh Arda Thor dan tersedia dalam platform ChatGPT. Jadi, DeepGPT tidak bisa berdiri sendiri. Dia platformnya harus berjalan di ChatGPT. Kembali lagi, untuk bisa membuka DeepGPT, kita harus memiliki akun ChatGPT, baik itu yang free ataupun yang pro ataupun yang lainnya. Tidak misalnya no name atau yang free yang no akun. Ini tidak bisa. Baik, kita lanjutkan. Fitur utama dari DeepGPT yang pertama adalah perencanaan Deep personalisasi, membantu menyusun menu Deep yang sesuai dengan tujuan dan referensi pengguna. Jadi kita sebagai ahli gizi sebenarnya bisa merencanakan Deep sesuai dengan kebutuhan klien atau pasien kita dengan beberapa teori yang sama seperti penerapan pemanfaatan AI dalam NCP. Kedua, sasaran diet populer memberikan informasi mengenai berbagai jenis diet seperti keto, intermittent fasting, ataupun dukan. Ini saya dukan kurang begitu hafal, tetapi sebenarnya ChatGPT juga bisa memfasilitasi diet yang pertama dengan yang kedua ini, bahkan yang ketiga. Analisa data menggunakan seperti Python. Python ini bahasa pemrograman. Kalau saya dan beberapa rekan di tim biasanya memahami bahasa pemrogramannya HTML dan CSS. Dan Python ini merupakan banyak dipakai oleh programmer untuk analisa data dan pengolahan file. Sebenarnya ini juga bisa di ChatGPT. Nah, yang keempat, generasi gambar. Mampu menghasilkan gambar menggunakan DALL-E untuk visualisasi. Meskipun saya sebenarnya kurang bisa mengandalkan DALL-E ini. Kenapa? Bahasanya ribet dalam hal akun atau masuk harus melalui akun. Beberapa teman di tim lebih banyak menggunakannya ImagePX, ChatGPT yang image generator, atau bahkan Copilot Gemini yang sudah
punya image generator, atau dari Google yang paling bagus adalah AI Studio Google kalau tidak salah ya. Saya lebih banyak memakainya adalah image generator itu adalah ImageVX dan Gemini serta ChatGPT-nya. Nah, dari ke 1 sampai ke 4 ini sebenarnya itu bisa digunakan oleh ChatGPT sendiri. Tetapi ini yang kelima adalah pencarian web, sama yang kelima adalah lampiran file, mengunggah data file untuk analisa lebih lanjut. Jadi kelebihan dari DeepGPT ini yang nanti saya akan terangkan adalah ketika kita mengunggah suatu gambar, tolong ChatGPT atau DeepGPT menganalisa kandungan zat gizi, baik itu makronutrien, mikronutrien dari gambar yang saya unduh. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu cara mengakses DeepGPT. Jadi DeepGPT dapat diakses kembali lagi melalui platform ChatGPT berakun, baik itu yang free. Jadi saya sudah menjelaskan cara masuknya, akunnya seperti apa, itu di video pemanfaatan AI dalam NCP. Jadi silahkan rekan buka. Tapi yang pastinya ini juga banyak beberapa pertanyaan. Ketika komputer kita sudah bisa masuk ke ChatGPT, biasanya itu otomatis masuk akun tersebut. Tetapi kalau komputer kita baru masuk ke ChatGPT atau OpenAI, jadi nanti jangan heran, apa sih ini ChatGPT, kok ada OpenAI, itu sama saja. Jadi diklik, lihat bagian atas kanan, sebelah atas kanan, kalau ada tulisannya sign in, login, artinya ChatGPT tersebut belum mempunyai akun. Nah, kalau misalnya ada hurufnya W, J, ataupun inisial akun kita, artinya sudah masuk ke akun tersebut. Terima kasih, itu pertanyaan dari subscriber saya di Garut. Nah, tetapi untuk memulai di DeepGPT, kunjungi sebelumnya dan masuk dengan akun ChatGPT Plus Anda. Jika Anda membutuhkan bantuan lebih lanjut atau mencoba fitur tertentu, silakan beritahu saya. Atau bila Anda ada kesulitan, pertanyaan, bahkan kritik mengenai video ini, silahkan mengisi di kolom komentar. Baik, saya memiliki beberapa gambar di sini. Ada 8 gambar. Gambar yang pertama adalah bihun sebanyak 50 gram, bakso seberat 170 gram, tepung terigu ini 8 gram, ini mie kering 50 gram, dan ini makan pagi yang ada di website Tim Gizi Ides. Ini bisa nanti rekan-rekan lihat. Baik, kita mulai, atau nanti saya akan langsung praktek bagaimana kita misalnya mendapatkan gambar dari klien kita. Misalnya begini, ada kasus. Biasanya kita disebutnya dokter juga, ahli gizi, atau bapak atau ibu. Pak, tolong hitung foto makanan yang saya kirim. Baik, kita praktekkan lebih lanjut. Nah, cari webnya, klik gambar yang akan dihitung. Baik, nanti lebih baik ini kita praktekkan saja. Nah, kita praktekkan. Nah, masuk ke DeepGPT, kita enter. Di sini ada DeepGPT ChatGPT. Baik, klik. Nah, ini di sini sudah masuk akun saya, mungkin akun Anda. Di sini banyak pertanyaan mengenai bagaimana cara menurunkan berat badan, memulai intermittent fasting, diet keto, dukan tip, dan lainnya. Baik, kalau ini kita akan bahas. Cuma saya lebih terfokus adalah seperti tadi.
Kita masukkan dulu fotonya. Foto. Nah, saya fotonya ini dulu. Kita lihat di sini. Ini adalah foto yang bihun kalau tidak salah ya. Ini nih, yang bihun yang ini, yang ini nih. Nah, baik, kita masukkan. Setelah dia berhasil diupload, Anda lakukan perintahnya, analisa zat gizi pada foto tersebut mulai dari kalori, lemak, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Klik enter. Kita tunggu dia berpikir terhadap untuk menganalisa zat gizi pada tersebut. Dia mie kering menunjukkannya mentah 50 gram. Kemungkinan mie bihun atau mie instan halus. Dia sebenarnya ini adalah bihun. Jadi kita beritahu kembali, itu gambar adalah bihun. Lanjutkan analisanya. Dia bisa saja karena gambarnya blur atau gambarnya kurang bagus. Nah, baik, terima kasih. Karena itu bihun kering, dilanjutkan analisanya. Kalorinya sekitar 108 sampai 190. Itu bahan, sebenarnya foto itu bahan daftar penukar yang saya buat, lagi dibangun. Jadi teman di tim ini akan membuat daftar penukar yang disediakan gambar-gambarnya. Kalau sepengetahuan saya 50 gram di daftar penukar itu 175. Tetapi di sini di ChatGPT memberikan jawabannya 180. Karbohidratnya 44, proteinnya sekitar sini, lemaknya juga, serat, gulanya 0, natriumnya sangat rendah. Nah, penjelasan komponennya, dia termasuk tinggi karbohidrat karena memang sumber karbohidrat. Jadi ya maklum, bihun merupakan sumber karbohidrat kompleks. Tepung beras, tepung jagung memberikan energi cepat, tapi indeks glikemiknya tergolong tinggi. Betul. Proteinnya rendah, jelas, karena dia bukan sumber protein. Lemak rendah, iya, kecuali kalau digoreng, itu beda lagi. Rendah serat, iya betul, vitamin mineral. Nah, ini cocok dan tidak cocok untuk dietnya. Diet rendah karbo tidak cocok, terlalu tinggi. Diet keto tidak cocok. Dukan fast attack tidak cocok. Intermittent fasting cocok. Diet seimbang. Nah, tips sehat saat mengkonsumsi bihun. Jadi ini sebenarnya rekan-rekan bisa mencari suatu narasi terhadap suatu bahan makanan. Dan ini tips yang sehat saat mengkonsumsi bihun. Nah, penutup penting, konsultasi dengan ahli gizi. Baik, itu kita bikin satu lagi aja. Satu yang satu jenis bahan makanan. Ini roti. Analisa bahan makanan tersebut. Kita tunggu. Kalau kita waktu zaman saya dulu buka-buka DPMP daftar TKBM. Analisa roti putih 100 gram. Padahal sebenarnya ini dia melihat ini nih. Padahal sebenarnya 70 gram. Kalau kita kepingin, dia kan perkiraannya dalam 100 gram. Sedangkan satu penukar 70 gram, kita bisa melakukan revisi. Lakukan analisa untuk
roti putih seberat 70 gram. Nah, baik, kita lihat. Nah, 70 gram 175 di sini. Waktu dia 100 260. Nah, jadi mendekati. Kembali lagi bahwa EI bukan untuk menggantikan posisi kita sebagai LHG, posisi kita sebagai nutritionist, dietitian, tapi kita juga harus jeli dan tahu dasar dari keilmuan kita. Kita tidak bisa aja langsung, kata ChatGPT itu gambarnya 100 gram, kita 100 gram aja. Nah, enggak, karena kita tahu bahwa satu penukar roti tawar putih 70 gram, maka kalorinya seperti ini. Ya, dekat-dekat lah 175 dengan karbohidratnya. Nah, interpretasi dan tipsnya. Rendah karbo. Nah, ini untuk yang satu bahan makanan. Saya akan memberi contoh makanan yang satu paket. Ini apa nih? Coba, betul nggak ini? Kita analisa foto menu tersebut. Iya, dia menganalisanya foto apa sih? Itu kentang dengan kentang rebus utuh, lalu piring abu-abunya ikan panggang, benar. Kacang Arab, oh iya, kacang Arab, lalu minyak zaitun, irisan tomat, bener juga. Ini total kalorinya berapa? Yang saya tahu ini 1800. Untuk menu 1800 per hari ya. Sorry, ini gambarnya di apa? Saya ambil dari web tim Gizi Ides. Iya, benar. Ya, mendekati sekitar sini. Sekitar, ya, analisanya seperti ini. Kelebihan menu ini kayak serat seimbang, kekurangannya ini. Cocok, tidak cocok, kesimpulan. Baik, kita satu kali lagi menu yang ini udah. Nah, coba yang ini. Ini berada di menunya di 1400 kalori. Tapi ini bagian siangnya. Analisa foto makanan tersebut. Gila, banyak amat. Nasinya 2 piring. Nasi putih 1 porsi kecil, tempe panggang 2 potong, ayam rebus, dada ayam kukus. Yang ini. Mentimun ada nggak? Mentimun. Nggak ada ya. Sayuran. Ini nih, ada mentimun ya. Ini irisan mentimun. Jadi yang ada irisan mentimun ini ayam panggang. Ini kecap dan minyak kalau nggak salah. Iya, betul, kecap, minyak dan saus, mungkin dressing atau minyak zaitun. Nah, jadi dengan memaparkan, mengupload foto dari yang kita punya, estimasinya, kalorinya 530, karbohidratnya, seratnya, iya. Baik, ini contoh dari AI, memang makin mempercepat cara kerja kita. Baik, saya akan mencontohkan apabila kita menemukan makanan yang akan kita analisa seperti apa dari kandungan zat gizi tersebut. Sebenarnya ini kalau live bisa aja saya bertanya kepada rekan-rekan, pingin makanan apa yang dianalisa gitu kan, seperti itu. Tapi saya pingin bakso tahu goreng atau batagor. Kita lihat gambarnya. Nah,
klik Batagor yang mana ya? Ini YouTube, berarti ini video. Nah, klik, kita save, kita simpan di download, kita kasih Batagor, klik, balik lagi ke sini, upload atau Batagor, analisa foto makanan di atas. Dia bisa jawab Batagor nggak? Tahu isi goreng tepung. Mengelilingi semangkuk kecil saus sambal tomat cocolan. Ini coba pingin tahu kalorinya. Perkiraan jumlah satu buah. Satu buahnya 9 atau 100 kalori. Ini berapa buah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti hampir 1000 kalori. Jadi estimasinya dia menganalisa satu buah. Bisa nggak ya? Kalau misalnya pertanyaan kita dalam tanda kutip macam-macam. Analisa semua Batagor di atas. Dia berapa buah kalau nggak salah? Kita buka kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apakah dia bisa membaca 10 atau enggak? Oh, 9 potong dia ini. Dia analisa. Mungkin yang kecilnya karena terlalu kecil jadi tidak terlalu ini. Per buah juga. Sama juga. Jadi kita ya bahasanya tidak bisa mengetahui jumlah kalori. Oh, ini nih. Jadi ini per buah segini. Gila, 1100, 1200 kalori Batagor tersebut. Memang sih RW genep juga yang makan itu. Baik. Saya ngasih contoh yang mohon maaf. Ini sebenarnya bukan indikasi terhadap formula enteral lain. Saya hanya mengambil acak saja formula enteral yang banyak ya. Saya coba Nutrican. Nah, ini Nutrican. Kita save image Nutrican. Kita save, lalu kita balik lagi ke sini. Add foto Nutrican. Analisa, ya agak sopan-sopan sedikit lah. Mohon analisa formula enteral tersebut. Apa nama formula enteral tersebut dan peruntukan untuk apa? Baik. Jadi kita lihat. Gitu Nutrican strawberry. Oh iya. Saya taunya yang jeruk. Catatan penting, analisa. Analisa zat gizinya mana? 11 vitamin, 7 mineral. Mohon analisa zat gizi mulai dari kalori, protein, lemak, dan karbohidrat serta vitamin dan mineral. Biasa nggak dia? Saya sih sebenarnya rekan-rekan yang punya dus Nutricannya bisa dibandingkan. Apakah betul nggak bahwa
energinya per 45 gram bubuk itu 200 kalori. Kalau misalnya tidak sesuai atau wah ngaco gitu kan, rekan-rekan komen di kolom komentar. Nih ya, energinya 200 kalori, proteinnya 10 gram, lemaknya 7. Nah, baik, demikianlah video materi mengenai diet GPT. Tunggu video saya selanjutnya, dan video saya selanjutnya ini di luar video yang biasa saya sama tim upload pada Senin dan Kamis. Baik, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Aduh. Astagfirullahaladzim.